Memulai bisnis clothing dengan modal cuma 500.000. Apakah bisa? My brain feels heavy, my traumatized mind, and I'm so tired I can't feel my eyes. Whoa. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, ini aku dapat pertanyaan yang cukup menarik dari komen kalian. Ya, ini pertanyaan dari Kevin Angela 8226. Bang, mau tanya, memulai bisnis clothing tapi dengan modal yang kecil, katakanlah hanya ada 500.000. Apakah bisa? Kalau bisa, gimana caranya? Tolong dijawab atau sekalian dibuatkan videonya. Oke, ini pertanyaan yang menarik teman-teman. So, kalau gitu langsung aja kita coba jawab pertanyaan dari Angela ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin ini agak panjang, tapi aku coba jelasin dengan bahasa yang sederhana biar gampang untuk kalian pahami juga. Oke, untuk yang pertama, aku udah mencatat kurang lebih ada 7 hal yang perlu dipertimbangkan supaya modal 500.000 ini bisa efisien untuk kita mulai. Oke, yang pertama, kalian harus pilih niche dan target market kalian. Kenapa kalian harus pilih niche dan target market? Karena ini bisa membantu kalian untuk memilih jenis produk yang kedepannya akan sesuai dengan preferensi dari target market kalian, teman-teman. Kemudian yang kedua, rencanakan anggaran dengan cermat pastinya. Tentukan produk apa yang akan kamu jual, mungkin bisa kaos atau aksesoris mungkin gitu ya. Kalau dengan modal 500.000 kayaknya yang make sense ya cuma 2 produk itu sih. Terus kalian harus hitung HPP produknya dengan modal kalian. Misal modalnya 500.000, ya berarti alternatifnya kalau kaos kalian bisa memanfaatkan e-commerce untuk cari kaos yang budgetnya sesuai gitu ya. Disesuaikan juga sama target market kalian. Kalian bisa kombinasikan, mungkin kalau dengan budget 500 kalian bisa kombinasikan sama DTF juga sih. Karena kalau misalnya kalian langsung produksi pakai sablon manual, itu ada quantity produk yang harus kalian penuhi untuk order di situ. Kemudian yang ketiga, cari vendor atau produsen atau supplier juga. Cari yang sesuai sama kepinginmu dan sesuaikan sama modalmu sekarang juga. Dan kalau aku bisa kasih saran, cari vendor, produsen, supplier yang bisa ngasih kualitas bagus, karena ini juga akan menentukan nanti customermu bakalan repeat order atau enggak, teman-teman. Yang keempat, mulai dulu dengan jumlah kecil. Ya, karena dengan modal 500.000 ya, tentunya akan beda sama orang yang start itu dengan modal 2 juta atau 5 juta misalnya. Kalian juga perlu benar-benar cermat untuk menentukan katalog apa yang kalian pengen jual nantinya. Karena ketika kalian salah dalam melaunching produk, akhirnya produknya susah muter, biasanya kemungkinannya antara hiatus lama atau nggak lanjut gitu. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan di awal banget, karena semakin sedikit modal kalian, itu sebenarnya akan semakin harus berpikir ini gimana dengan modal sedikit ini bisa kita jualan dengan efisien dan efektif. Kemudian yang kelima, maksimalkan e-commerce dan sosial media, teman-teman. Di era sekarang nggak ada alasan mau tinggal di desa, mau tinggal di kota, kita sebenarnya semua punya chance yang sama. Asalkan kita bisa kreatif di sini, insya Allah pasti bakalan ada jalannya, teman-teman. Kalau misalnya kalian pasif ya, pasifnya tuh gimana mas? Kalian mungkin cuma sekedar post-post biasa aja. Kalian bikin clothingan misalnya ya, kalian bikin Instagram terus kalian cuma ngepost biasa aja, nggak ada promosi dan lain-lain. Wah, kalau buat zaman sekarang itu susah, teman-teman. Jadi kalian harus bisa berinovasi dan bisa kreatif juga. Harus dituntut 2 itu, teman-teman. Kemudian yang keenam, cek cash flow kalian. Catat semua pengeluaran dan pendapatan dengan rinci. Cek terus cash flow-nya secara berkala supaya bisnis kalian itu tetap sehat. Sebagai catatan, jangan pakai profitmu dulu selama mungkin beberapa bulan. Simpan dulu aja. Nanti profitnya bisa kalian putar dulu untuk nambah quantity produk produksi kalian ke depannya. Karena ini yang aku pakai di zaman dulu ketika aku start bisnis clothing. Itu aku inget banget 1 tahun itu nggak aku ambil profit dari jualan
aku untuk pertama banget. Sembari aku belajar-belajar juga, ikut-ikut workshop, ikut-ikut seminar, kira-kira produk-produk apa yang laku. Kemudian aku juga mencatat katalog-katalog apa yang pada saat itu laku kenceng, katalog apa yang saat itu sepi, dan dari situ aku bisa membuat forecast kecil-kecilan untuk lihat, oh ternyata tren sekarang itu seperti ini, jadi mungkin kedepannya aku bikin seperti ini mungkin bakalan laku lagi, kayak gitu. Jadi dari situ aku belajar dari track record tadi, aku bisa ngeluarin artikel yang cocok untuk kedepannya, teman-teman. Nah, cuma minusnya kalau misalnya kalian pakai metode ini ya, metode yang aku sebutkan tadi, kalian nggak pakai profitnya selama beberapa waktu gitu ya, itu aku sarankan kalian untuk clothingan ini bukan menjadi satu-satunya sumber pemasukan kalian. Kenapa? Kalau misalnya kalian start usaha terus dengan metode yang aku kasih tadi kalian pakai dan ternyata ya kalian sekarang posisinya adalah butuh duit yang cepat, menurutku untuk bisnis clothing itu bukan pilihan yang tepat, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian memutuskan untuk terjun di sini, otomatis kalian nggak bisa langsung terima duit banyak untuk di awal. Karena yang pertama persaingan sudah apa ya, bisa dibilang sudah semakin banyak. Kemudian variasi-variasi produk dari clothingan itu sudah banyak variasinya. Dan itu juga kalau buat teman-teman yang masih awal, pasti bakalan kebingungan mau start produksi apa dulu gitu kan. Dan banyak faktor-faktor yang lain yang mungkin juga jadi pertimbangan. Menurutku kalau misalnya kalian memang sudah mau terjun di sini, pastikan kalian punya backup planning ya. Backup planning itu kalian bisa contoh punya penghasilan di tempat yang lain, kalian ada sumber dana dari tempat yang lain. Terus kalau misalnya kalian mau mencoba bisnis clothing, itu menurutku masih oke. Tapi kalau misalnya kalian starting bener-bener bikin brand sendiri ya, yang aku tekankan adalah bikin brandnya ya. Kalau misalnya bisnis clothingnya sih kalian kan bisa mungkin pakai white label, kalian bisa nyoba resell brand lain, kalian bisa beli ke supplier terus kalian jual lagi, itu masih bisa. Tapi yang aku pengen tekankan di sini adalah kalau case-nya kalian bikin brand dengan brand kalian sendiri, itu yang perlu kalian perhatikan, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Next, yang terakhir, nomor 7, kembangin bisnis kalian secara bertahap, teman-teman. Nah, setelah mendapat pengalaman dan profit tadi, pertimbangkan untuk mengembangkan bisnis kalian dengan variasi produk kalian, atau kalian juga bisa upgrade untuk kualitas produk kalian ke depannya. Gitu ya. Jadi intinya sekali lagi aku tekankan di sini, aku nggak pernah bilang memulai bisnis itu gampang, apalagi bisnis clothing, teman-teman. Kalian bisa cek video-videoku yang lama-lama. Pernah nggak aku bilang bisnis clothing itu gampang? Kenapa aku bilang gitu? Sebisa mungkin apa yang aku kasih di channel ini itu adalah realitas sebenarnya, teman-teman. Realita yang terjadi dan yang perlu kalian tahu juga. Nggak perlu ngomong-ngomong manis kalau kenyataannya nggak semanis itu sih kalau menurutku ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau ngundang aku untuk ngisi acara, aku nggak akan ngasih wejangan-wejangan yang kayak motivator lainnya bilang wah bisnis itu enak dan segala macem. Enggak, kalian mungkin kalau ngundang aku buat mungkin IO yang pernah ngundang atau mungkin Zoom, seminar Zoom gitu ya, yang pernah ngundang aku pasti bilang bisnis clothing itu susah gitu. Jadi ya nikmatin aja, teman-teman. Nikmati, jalani aja prosesnya dan jangan takut untuk ambil resiko, khususnya buat yang masih muda-muda gitu ya, atau mungkin masih punya backupan ya. Karena nanti semakin kamu tua, itu akan semakin banyak pertimbangan-pertimbangan lain untuk memulai. Nah, dari situ akhirnya kebanyakan mikir dan ujung-ujungnya hanya cuma jadi angan-angan kosong aja, teman-teman.